Selamat malam semua teman. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang komunikasi, yaitu pendengar yang baik, active listening. Berbicara mengenai komunikasi, sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, sudah barang tentu ada yang menyampaikan dan ada yang menerima. Dalam diskusi ini, kita akan membicarakan active listening, berarti kan pendengar yang baik. Siapa yang pendengar yang baik? Yang menyampaikan message akan berbicara, yang menerima mendengar demikian. Nah, di dalam komunikasi, mekanisme antara menyampaikan message dan menerima ini tentu bisa akan lebih baik jika di antara keduanya ada persepsi yang sama dan ada pada kondisi fisiologi yang baik. Namun berbicara mengenai mendengar yang baik ini adalah hal yang sangat penting juga di dalam komunikasi. Kita memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menyampaikan apa yang dia mau sampaikan, sehingga komunikasi terlihat sangat nyaman. Nah, sebagai pendengar yang baik, sudah barang tentu kita sebagai pendengar juga mempunyai kesempatan untuk memilah-milah atau memecah-mecah informasi yang diberikan dan kita akhirnya kumpulkan dan akhirnya kita dapat mengerti apa yang disampaikan pembicara. Selain daripada itu, penyampai atau yang menyampaikan message juga merasa bahwa dia dihargai oleh lawan bicaranya, membuat dia nyaman dan lebih tenang. Nah, sekarang kita perhatikan mengenai pendengar. Tadi judulnya ada pendengar yang baik. Baiknya kita diskusi dulu, listening ini ada active listening dan passive listening. Passive listening maksudnya pembicara pendengar yang pasif, sementara satu lagi adalah pendengar yang aktif. Pendengar pasif ini biasanya dalam pergaulan kita sehari-hari agak kurang baik ya, kurang tepat. Maksudnya seseorang berbicara, belum selesai dia bicara, kita diam. Karena memang kita tidak menginginkan apa yang dia sampaikan, karena kita katakan sebagai pendengar mau ada tugas sesuatu, mau pergi ke sesuatu, ada janji dengan seseorang, akhirnya kita diam dan kita tinggalkan begitu saja. Atau kadang-kadang yang paling menyedihkan, seseorang katakan teman baik, atau dimungkinkan keluarga, pihak yang menyampaikan informasi, menyampaikan dengan baik, tapi yang mendengarkannya diam, belum selesai ungkapan dari pembicara, dia sudah meninggalkan pembicara. Nah, apa yang terjadi kalau seperti itu? Agak sedih, mungkin membuat komunikasi tidak baik dan bisa berdampak sangat buruk. Nah,
Pendengar yang aktif adalah pendengar yang memberikan perhatian penuh terhadap pembicara dan memberikan rasa empati. Hal ini dapat dilakukan atau terlihat dari bahasa tubuh dari si penerima message, atau mungkin mengeluarkan kata-kata dalam artian verbal yang menyenangkan si pemberi message. Jadi dengan demikian kita boleh bagi atau jelaskan ada dua hal prinsip yang berbeda di dalam listening ini. Sekali lagi adalah active listening dan yang kedua adalah passive listening. Saya memulai tadi dari passive listening karena nanti sebentar lagi kita akan sedikit bahas satu persatu mengenai active listening ini. Jadi kalau kita sudah mengerti, oh ada pendengar yang baik, ada yang pendengar yang kurang baik. Jadi untuk memicu agar komunikasi di antara dua orang ini atau dua kelompok ini baik, maka ada hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga informasi yang disampaikan oleh seseorang itu baik. Contohnya, katakan ini one to one berbicara. Baiknya si pendengar memposisikan diri, katakan tidak terlampau one to one begitu berhadapan, tapi duduk agak bersebelahan dengan pembicara, ada tatap muka, tapi tatap muka yang tidak dalam kata saya melotot begitu, memberikan perhatian kepada pembicara, sehingga pembicara merasa dihargai. Nah, terkadang kalau dalam pendengar pasif, dia pun tidak mau katakan mengambil posisi untuk mendengar dengan baik, katakan berdiri saja demikian, belum apa-apa langsung dia pergi. Jadi si penyampai informasi dimungkinkan sangat sedih kalau seperti ini. Apalagi kalau itu ada di dalam hubungan suatu keluarga. Komunikasi antara suami istri, komunikasi antara anak dengan orang tua, atau komunikasi antara anak-anak. Jadi sekali lagi, komunikasi sangat dipengaruhi oleh mendengar yang baik. Nah, terus bagaimana caranya agar hal ini bisa kita lakukan dengan baik? Maksudnya mendengar aktif. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk merangsang agar informasi yang diberikan oleh seseorang ini lengkap dan tepat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, postur tubuh kita, kontak mata kita, dan ekspresi wajah kita pada saat berbicara dengan lawan bicara kita. Posisi kita seperti di mana? Kalau ada seperti ini, misalnya saya di sini, Anda tidak tepat di depan saya, tapi agak di samping. Anda memberikan perhatian kepada pembicara, mendengarkannya dengan baik, hingga orang yang menyampaikan informasi selesai berbicara. Sehingga
ada kenyamanan di dalam berkomunikasi. Yang kedua, seperti tadi saya katakan ini, ada ekspresi verbal atau non-verbal. Misalnya kalau tadi kita lanjutkan seseorang itu bicara, Anda bisa menjawabnya, oh ya begitu ya. Berarti kan verbal. Tidak perlu panjang-panjang, tapi Anda mengungkapkan sesuatu kata yang menyenangkan pembicara. Selain daripada itu, Anda bisa menggunakan bahasa tubuh Anda sambil mengangguk. Oh iya ya, oh begitukah gitu. Nah, itu adalah salah satu bagian bagaimana caranya kita merangsang pembicara agar dapat menyampaikan informasi yang lengkap dan baik. Nah, terus kita lanjutkan. Kalau komunikasi seperti itu, baiknya kita jangan menginterupsi. Keseringan dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang menyampaikan informasi, belum selesai langsung diinterupsi. Nah, ini kan juga menjadi masalah. Alangkah baiknya, biarkan pembicara menyampaikan informasi yang dia inginkan dengan tuntas sampai selesai. Dan itu juga tidak akan berlama-lama. Kalaupun misalnya orang yang memberikan informasi karakteristiknya banyak bicara, tapi siapapun dia, seberapa aktif dia berbicara, dia juga manusia, sudah barang tentu juga dia akan stop nantinya. Pada saat dia stop, Anda bisa merespon apa yang disampaikan. Ini konteksnya adalah active listening. Jadi kita ingin pembicaraan kita ini atau komunikasi kita ini efektif. Jadi kita jangan menginterupsi kalau seorang bicara. Biarkan dia selesai menyampaikan message-nya, baru kalau Anda mau merespon, silahkan. Terus dalam diskusi seperti ini, bisa jadi tidak semua informasi itu sampai. Dengan demikian, kita mencari suasana agar informasi ini kita ulang. Kita rekapitulasi. Apa maksudnya? Dengan polite, dengan baik. Sehingga terjadilah di sana itu active listening. Pendengar yang baik. Nah, kita lanjutkan lagi, ada beberapa hal lagi yang harus kita perhatikan, yaitu kita meminta lebih banyak informasi dari pemberi informasi yang menyampaikan message tadi. Katakan dia menyampaikan sesuatu informasi tapi terputus, maksudnya tidak lengkap. Nah, dengan demikian posisi kita jangan langsung masuk untuk bertanya, diamkan. Baru misalnya setelah itu kan bisa kita sampaikan. Oh iya ya. Namun kan belum berakhir. Setelah demikian apa yang terjadi? Nah, dengan demikian pemberi informasi atau pemberi message sangat nyaman.
terlihat di sana komunikasi itu kalau boleh dikatakan sangat efektif. Satu lagi teman-teman yang kita perlu ingat di dalam diskusi komunikasi seperti ini, kita juga boleh diam, tidak berespon. Tapi sekali lagi, diam dalam artian di sini adalah active listening. Active listening. Jadi dalam konteks ini Anda membatasi kontribusi Anda di dalam komunikasi tersebut. Sehingga sikap Anda dalam konteks ini lebih polite karena Anda tahu cepat atau lambat dia akan mulai lagi berbicara nanti. Misalnya dia mau menyatakan sesuatu, Anda diam, tidak berespon. Nanti dia akan memulai bicara lagi karena awal dari pembicaraan kan dari pemberi message. Nah, yang terakhir adalah ya jangan provokatif. Sering ini, maaf kata, saya tidak melihat ada masalah gender di dalam diskusi kali ini, tapi ada saja orang yang provokatif. Jadi si pembicara menyampaikan message, si pendengar menerima, tapi apa yang terjadi? Ada hal-hal yang dilakukan si penerima pembicaraan yang tendensius. Jadi provokatif demikian. Jadi kalau Anda perhatikan diskusi kita malam ini, pendek tapi harusnya menarik. Boleh kita simak, kita coba berenung. Oh iya ya, kita ulang lagi. Ada passive listening, ada active listening. Apa itu passive listening dan apa itu active listening sudah kita ketahui. Selanjutnya tadi kita berbicara ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar bisa merangsang pembicara memberi informasi dengan lengkap dan tepat. Yang pertama kita ulang, yaitu posisi kita bicara, kita memberikan perhatian yang sangat tulus terhadap pembicara, kita mendengar, sehingga yang bersangkutan juga merasa nyaman. Enak bicara. Walaupun posisinya katakan tidak ada hubungan, katakan pacaran, hubungan kerja, hubungan antara dosen dengan mahasiswa, tentu bagus. Nah, dalam konteks sehari-hari, ya memang terkadang 5 tahun yang lalu ke belakang dibandingkan dengan sekarang, dalam pengalaman saya, mahasiswa sekarang lebih aktif. Dan juga saya lebih sering mengencourage mahasiswa supaya bicara. Bicara maksudnya, bicara memberikan respon terhadap pembicara. Sehingga itu kelihatan lebih baik. Nah, terus yang kedua tadi, kita juga bisa memberi
respon verbal atau non verbal. Terus kita tidak menginterupsi, terus kita juga bisa diam, dan bisa kita meminta informasi lebih jelas, dan jangan provokatif. Nah, kalau singkat kan teman-teman, singkat. Tapi untuk semuanya ini ada hal yang sangat penting yang Anda lakukan. Terutama bagi Anda generasi Mumpuni masa kini, generasi penerus bangsa. Tentu ini semuanya bisa terlaksana jika Anda mempunyai dua hal utama yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, komitmen Anda untuk memang menjadi selalu pendengar yang aktif. Karena kalaupun diskusi kita malam ini agak pendek, namun untuk melaksananya tidak gampang. Balik lagi terhadap masalah keluarga. Bagaimana kita di rumah tangga kita berkomunikasi satu sama lain. Jadi dalam hal ini, konteks karakteristik dari keluarga ini seperti apa? Itu akan terbawa nanti. Sementara Anda generasi muda masih muda, tentu masih bisa memperbaiki cara Anda berkomunikasi. Cara Anda untuk berkomunikasi atau untuk hal lain, tentu yang pertama ada komitmen Anda untuk lebih baik, untuk menjadi seorang yang pendengar aktif. Satu lagi, Anda harus juga menyadari ini semua Anda bisa lakukan kalau Anda di dalam kehidupan Anda sehari-hari mempraktekkan. Kalau sudah makin tua, ya maaf kata, susah. Malahan terjadi kadang-kadang dampak buruk daripada komunikasi yang tidak efektif tersebut. Hanya gara-gara respon yang kurang baik. Hanya gara-gara seseorang itu bukan active listening. Jadi adalah passive listening kalau memang pasif. Kadang-kadang seperti saya bilang tadi, dia mendengar, kalau pasif diam, ini enggak. Ada kan orang cara banyak bicara, interupsi, provokatif, bahasa tubuh yang tidak baik. Kalau di sini diminta ada beberapa poin tadi itu, Anda bisa dengar tadi, sehingga hidup itu terasa nyaman. Betul enggak, teman-teman? Ya kan? Saya rasa untuk kali ini sampai di sini. Kita coba ke depan, kita lakukan sehingga kita menjadi orang yang istimewa, smart people, dan sudah barang tentu an extraordinary people. Anda akan mendapatkan kesempatan yang baik karena aksesori-aksesori dalam kehidupan Anda itu ternyata bisa membuat Anda lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman semua. Selamat istirahat. Untuk teman-teman yang mau istirahat atau mau bergadang lagi untuk mengulang pembicaraan kita,
atau Anda memerlukan sesuatu untuk melaksanakan tugas-tugas Anda. Terima kasih teman. Selamat malam. See you